Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. Dimas, berbagi ilmu, berbagi manfaat. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang apa yang disebut dengan rahim turun. Mungkin teman-teman yang punya ibu yang sudah lanjut usia atau punya saudara yang sudah cukup lanjut usia, ada satu di antara teman-teman sekalian yang mungkin punya keluarga yang mengeluh rahimnya turun. Nah, apa sih sebenarnya rahim turun itu? Biasanya kalau orang Jawa bilangnya cancer ya, bukan kanker tapi cancer. Rahim turun itu adalah suatu penyakit degeneratif ya. Degeneratif itu akibat usia, ya, akibat usia yang sudah lanjut, yang menyebabkan kendornya jaringan-jaringan penyangga. Kendornya jaringan-jaringan penyangga yang sebelumnya berfungsi untuk menyangga rahim supaya tetap berada di tempatnya, tapi karena kendor dia menjadi turun ya, seperti bayangkan aja seperti karet gitu yang sudah kehilangan daya regangnya, dia kendor, akhirnya dia turun ke bawah. Nah, proses turunnya rahim seperti itu terjadi akibat pertama usia ya, yang kedua biasanya pada wanita yang banyak anak ya, karena setiap persalinan itu bisa memberikan dampak yang kurang baik pada fungsi dasar panggul ya. Setiap persalinan lahir normal itu pasti ada jaringan-jaringan atau jaringan penyangga dasar panggul itu menjadi rusak, dan itu akan diperberat semakin seiring dengan banyaknya jumlah anak yang lahir secara normal. Kemudian yang kedua, berat badan lahir anak yang besar, misalnya di atas 3.500 gitu ya, 4 kilo, 4,1 begitu ya, maka itu akan sangat memberikan dampak yang kurang baik pada kekuatan dasar panggul, sehingga memang bayi besar itu tidak dianjurkan ya. Meskipun kita melihat bayi tersebut itu lucu, namun sebenarnya tidak dianjurkan. Secara umum bayinya itu justru berada dalam risiko yang cukup tinggi untuk terkena penyakit metabolik pada saat nanti dia tuanya ya, misalnya kencing manis, penyakit jantung dan sebagainya. Dan terkait dengan dasar panggul, karena bayi itu berat besar, maka tentu proses persalinannya biasanya akan lebih rumit, lebih sulit, sehingga menyebabkan makin banyak organ-organ atau otot-otot penyangga panggul yang mengalami kerusakan. Yang kedua, pada perempuan yang memiliki gangguan batuk lama misalnya ya, perempuan dengan penyakit batuk lama pada TBC misalnya ya, itu bisa menyebabkan pada saat masa tuanya nanti menyebabkan rahim bisa turun ya. Mengapa begitu? Karena batuk itu menyebabkan tekanan perut itu meningkat. Coba teman-teman batuk gitu ya, pasti kan merasa ada kayak yang menekan di bagian perut. Nah, itu kalau prosesnya berlangsung lama, maka yang terjadi adalah ada damage ya, ada kerusakan pada organ dasar panggul, pada otot-otot dasar panggul, sehingga suatu hari nanti pada saat sudah menopause begitu ya, maka akan terasa bahwa organ-organ atau otot-otot dasar panggulnya kendor ya. Kemudian proses menopause ya. Menopause itu adalah tidak haid selama 1 tahun berturut-turut akibat terhentinya supply ya, dalam bahasa gampangnya supply estrogen kepada rahim, sehingga rahim tidak lagi haid. Nah, estrogen ini selain berfungsi untuk mengatur haid, dia juga mengatur elastisitas kolagen tadi, otot-otot tadi, sehingga semakin rendah kadar estrogennya, maka tentu semakin kendor otot-otot dasar panggul tadi, sehingga salah satu faktor resikonya penyebab rahim turun itu adalah menopause ya. Kemudian obesitas ya, perut yang ukuran yang terlalu berat badan yang terlalu besar itu menyebabkan tekanan perut itu juga semakin berat, sehingga yang terjadi adalah otot-otot dasar panggul itu membawa beban yang tidak biasa, yang melebihi kapasitas yang seharusnya. Sehingga apa? Sehingga suatu hari nanti pada saat
sudah memasuki masa menopause, maka itu akan mengalami pengendoran ya, karena istilahnya sudah habis sudah habis masa aktifnya gitu ya, kemudian dia sudah tidak bisa mempertahankan sehingga kendor. Dan selain obesitas, ada juga riwayat pekerjaan angkat-angkat yang terlalu berat pada saat muda. Misalnya seorang perempuan yang bekerja sebagai kuli angkut misalnya ya, kemudian petani, kemudian mungkin pedagang yang harus mengangkat barang dagangannya setiap hari ya, kemudian misalnya pegawai toko yang mengangkat galon air misalnya. Itu semua aktivitas pekerjaannya itu menyebabkan tekanan perut itu meningkat, dan itu tentu tidak baik bila dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan bisa berakibat rahim menjadi turun ya. Nah, apakah rahim turun itu berbahaya? Secara langsung ya, istilahnya secara langsung itu secara penyakit yang menyebabkan, apakah bisa menyebabkan kematian begitu ya, itu tidak. Rahim turun tidak menyebabkan suatu resiko kematian secara langsung ya, hanya saja rahim turun itu menyebabkan kualitas hidup seorang perempuan menjadi terganggu. Misalnya karena rahim turun dia merasa tidak nyaman beraktivitas, karena rahim turun menjadi banyak keputihan yang keluar, karena rahim turun dia menjadi tidak bisa berhubungan seksual dengan nyaman dengan suaminya. Kemudian karena rahim turun jadi ada gangguan berkemih, ada gangguan buang air besar dan lain sebagainya. Ada rasa benjolan di dalam kemaluan gitu ya. Jadi secara langsung tidak berbahaya yang berisiko menyebabkan kematian ya, karena yang rusak adalah jaringan penyangga ya, bukan rahimnya secara langsung, dan bukan suatu penyakit ganas seperti kanker gitu juga bukan. Jadi masalahnya adalah masalah otot dasar panggul yang sudah hilang elastisitasnya. Nah, diapakan kanker rahim turun itu? Rahim turun ada dua pilihan ya, bisa dilakukan tata laksana konservatif atau tidak dioperasi. Yang kedua dilakukan operasi. Yang konservatif diapakan? Yang konservatif itu yang pertama, hilangkan dulu faktor resikonya ya. Maksudnya kalau memang ada resiko batuk lama ya obati batuknya, kalau gemuk ya turunkan berat badannya, kalau pekerja berat ya berhentilah pekerjaan berat. Kemudian kalau ada konstipasi atau ngeden, kalau buang air besar terlalu keras misalnya, ya itu harus diobati supaya tidak ngeden ya. Itu harus dihilangkan dulu ya. Kemudian pola hidup sehat ya, ada namanya senam kegel, coba bisa dilakukan browsing bagaimana senam kegel itu dilakukan, itu bisa memperkuat dasar panggul ya. Kemudian aktivitas olahraga apapun sangat bermanfaat untuk mengurangi risiko rahim turun ya. Setelah dua itu baru kemudian ada pilihan pemasangan ring pesarium, di mana ada ring seperti donat begitu ya, dimasukkan ke dalam rahim. Fungsinya untuk menyangga rahim yang turun tadi sehingga dia tidak bisa turun keluar dari kemaluan ya. Nah, bila itu semua gagal, maka pilihan berikutnya adalah tindakan operatif atau tindakan operasi, yaitu berupa salah satunya adalah pengangkatan rahim lewat kemaluan ya. Selain untuk mengangkat rahim juga biasanya dilakukan penggantungan oleh dokter ya. Nah, apakah setelah dioperasi bisa kumat kembali? Tentu bisa ya, karena sebenarnya pengangkatan rahim itu bukan terapi bukan pilihan manajemen rahim turun yang 100% bisa berhasil, tidak ya. Banyak faktor yang bisa menyebabkan proses penyakit rahim turun itu bisa berulang meskipun sudah diangkat rahim. Yang turun bisa hanya vaginanya saja misalnya ya. Itu juga bisa terjadi, dan itu perlu suatu tindakan yang tepat dan optimal sehingga tidak terjadi rahim turun yang berulang. Nah, apakah bisa dicegah? Tentu bisa dicegah ya. Jadi pada saat muda, pada saat usia reproduktif harus jaga berat badan, hindari konstipasi ya. Banyak makan buah, banyak makan sayur, kemudian hindari
mengangkat benda-benda yang terlalu berat. Kemudian hindari punya banyak anak, hindari berat badan bayi yang terlalu besar ya. Jadi semua yang menyebabkan proses rusaknya atau tekanan perut itu memberat itu harus dihindari dan dicegah. Baik, itu dulu sedikit tambahan pengetahuan tentang operasi tentang rahim turun. Terima kasih sudah menyimak. Silahkan like, subscribe, komen, dan share. Berbagi ilmu, berbagi manfaat.